Ya, selamat malam teman-teman. Let's get serious ya tentang isu yang satu ini. Sebenarnya saya pengen bikin ini dalam format live gitu ya. Akan tetapi karena faktor teknis ya dan sinyalnya juga nggak bagus, jadinya saya bikin lewat VT aja. Benarkah demokrasi di Indonesia ini sudah mati gitu ya, sebagaimana dinarasikan oleh teman-teman gerakan kebangsaan yang kemarin saya hadiri acaranya, menggelar acara unjuk rasa di Patung Kuda beberapa waktu lalu, dan sampai ada simbolnya tabur bunga pakai baju serba hitam, dan ada batu nisan dalam Islam dan Kristen. Nah, ini kemudian memunculkan sebuah pertanyaan baru. Apakah seorang Jokowi telah membunuh demokrasi? Saya harus ngomong seperti ini karena saya heboh dan kaget dengan adanya intimidasi kepada seniman besar yang saya hormati, yaitu Mbah Butet Kertarejasa. Tapi karena beliau orang Jawa, jadi namanya Butet Kertorejoso ya, atau Butet Kertarejasa, yang sedang mengadakan pentas seni di Taman Ismail Marzuki, dan tiba-tiba diintimidasi oleh polisi, disuruh bubar, disuruh berhenti. Lantas Mas Butet atau Mbah Butet buat saya menyampaikan selamat datang Orde Baru. Ini presiden yang gak baik sebenarnya. Barusan tadi ketika saya mengatakan Yuni Indriani menghujat Bang Zuma dan kawan-kawan sebagai sampah masyarakat di komalnya Sam Mohtar, saya langsung tiba-tiba di cancel dan disensor oleh bapak sambung saya gitu, dan didatangi, dan saya dibilang berisik gitu. Saya mau menyampaikan gini aja secara terbuka ya, bahwa demokrasi yang terbuka adalah memang sebuah sistem yang berisik. Anda pergi ke negara demokrasi manapun akan sama juga situasinya. Anda pergi ke Eropa, Anda pergi ke Inggris, Anda pergi ke Norwegia, Anda pergi ke Prancis, Anda pergi ke Jerman, Anda pergi ke Swiss, Anda pergi ke Irlandia, Anda pergi ke Amerika Serikat, Anda pergi ke Kanada. Demokrasi yang terbuka adalah sebuah sistem yang berisik memang. Berisik oleh riuh ramai ruang publik dengan suara-suara yang mereka ini mengutarakan berbagai pendapatnya. Bahkan Piers Morgan, ya, seorang jurnalis dan aktivis free speech yang saya cukup hormati, ketika pertama kali memulai program Piers Morgan Uncensored di Talk TV, stasiun TV punyanya Murdoch di UK sana atau di Inggris sana, itu mengatakan begini: sudah saatnya kita kembali ke demokrasi yang dibangun dengan dasar pondasi kebebasan berbicara. It's time for us to return to a genuine democracy built on a foundation of free speech. Itu kata Piers Morgan ketika beliau meluncurkan tayangan Piers Morgan Uncensored setahun lalu di Talk TV UK. Jadi sudah saatnya kita kembali ke demokrasi terbuka yang dibangun berdasarkan kebebasan, dibangun dengan pondasi dan berasaskan kebebasan berbicara dan kebebasan civil liberties. Jadi bukan zamannya lagi kita cancel culture, censorship, spinning, bias gitu.
Nah, seakan-akan apa yang dilakukan Jokowi kepada Mas Butet, kepada mereka-mereka yang mengkritisi beliau belakangan ini, ya, ini seakan-akan membenarkan apa yang pernah diucapkan oleh Presiden Soeharto 30-an tahun lalu. Pada saat, lebih tepatnya pada saat konferensi tingkat tinggi non-blok di Bogor tahun 92. Dengan mengatakan demokrasi Barat tidak cocok untuk Indonesia. Sebenarnya itu dikutip dari Lee Kuan Yew, ya, yang mengatakan demokrasi ala Barat tidak cocok untuk Asia. Kalau bagi saya pribadi, demokrasi itu sama sebenarnya. Konsepnya, maksud dan tujuannya, definisinya sama. Demokrasi itu kan dari bahasa Yunani, demos kratos, yaitu orang-orang, yaitu apa? Kekuasaan dan mandat tertinggi kembali ke tangan rakyat, kembali ke tangan masyarakat, kembali ke tangan publik. Ya, ingat, kita ini negara demokrasi. 25 tahun yang lalu negara ini adalah negara yang memilih jalan menjadi negara demokrasi dan memutuskan mengakhiri era otokrasi dan memutuskan mengakhiri otoritarianisme, totalitarianisme, militerisme, mengakhiri pembungkaman, dan mulai menghormati kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Jadi wajar dong kalau tadi saya mengatakan dan saya bersuara kayak gini. Kalau saya tadi mengatakan seorang Yuni Indriani adalah sampah masyarakat, harusnya kalau negara ini adalah negara demokrasi, ya harusnya gak boleh bapak sambung saya cancel itu, atau sensor saya, atau langsung mengatakan saya berisik. Memang nature, hakikat dari demokrasi adalah noisy. The nature of democracy is noisy. Hakikat dari demokrasi itu adalah berisik. Naturnya demokrasi itu adalah berisik. Kalau tidak berisik, itu bukan demokrasi namanya. Namanya otokrasi. Atau enggak oligarki. Nah, ini yang harus disadari oleh para orang-orang yang usianya di atas saya kebanyakan. Terutama generasi baby boomer dan generasi X. Yang usianya di atas 50-60 tahun ke atas. Ini harus disadari. Karena generasi yang anti demokrasi cenderung seangkatan usia orang tua saya. Baik mama saya ataupun bapak sambung saya. Yang usianya kebanyakan di atas 50 tahun ke atas. Mereka ini cenderung anti dengan demokrasi yang terbuka. Nah, jadi seakan-akan seorang Jokowi membenarkan apa yang disampaikan Lee Kuan Yew sekian tahun lalu, bahwa demokrasi Barat tidak cocok untuk Asia, terutama Indonesia. Kalau bagi saya demokrasi ala Barat cocok aja diterapkan di Indonesia, asal diajarkan dengan benar implementasinya seperti apa. Dan hakikat dari demokrasi adalah sama. Penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan sipil, termasuk kebebasan berbicara, berekspresi, berserikat, berkumpul, beropini, berpolitik, berpendapat, dan bersuara. Mau kecil, mau sedang, ataupun lantang. Makanya saya selalu bilang, free speech matters. Kebebasan berbicara itu penting, karena kita adalah negara demokrasi. Bukan sebuah negara otokrasi, apalagi sebuah negara otoriter, dan juga bukan sebuah negara yang feodal. Jadi, saya sekali lagi mengucapkan turut berduka cita atas matinya demokrasi di Indonesia di tangan seorang Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia belakangan ini. Semoga saja beliau tidak mengakhiri jabatan presidennya dengan predikat Bapak Pembunuh Demokrasi. Terima kasih.